Puan Maharani mungkin akan jadi tokoh utama yang mengubah wajah PDIP. Selama ini wajah PDIP kan lekat dengan perlawanan, konfrontasi, dengan perjuangan. Tapi Puan mungkin bisa kita harapkan mengubah itu. Kita mungkin bisa berharap Puan bakal menjadi pengganti Megawati sebagai Ketua Umum PDIP pada kongres mereka yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Gaya Puan bisa dibilang pro perdamaian, pro harmoni. Ini tidak berarti Puan tidak kritis, tapi tetap Puan menunjukkan sikap yang berorientasi pada persatuan, bukan perpecahan. Gaya peaceful Puan ini terlihat dalam kontroversi pengakuan Deddy Sitorus bahwa pada pertengahan Desember yang lalu, PDIP didatangi utusan khusus yang mengajukan dua permintaan pada PDIP. Pertama, Hasto Kristianto diminta mundur sebagai sekjen. Kedua, PDIP diminta tidak memecat Jokowi. Tanpa menyebut nama utusan itu, Deddy menjelaskan bahwa dua permintaan itu tidak dipenuhi oleh PDIP. Cerita yang disampaikan melalui konferensi pers itu menjadi ramai dibicarakan karena itu membuat banyak orang menganggap karena PDIP tidak mengikuti dua permintaan itu, Hasto akhirnya benar-benar ditahan. Tersebar pula tuduhan bahwa yang mengirimkan utusan adalah Pak Jokowi. Jokowi tidak terima dituduh begitu. Jokowi membantah bahwa dia mengirimkan utusan itu ke PDIP sebelum partai itu memecatnya sebagai kader. Ia memastikan bahwa jika memang ada pihak yang menghubungi PDIP, itu bukan atas perintahnya. Jokowi juga mengaku selama ini memilih diam terhadap berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya. Tapi kesabaran itu ada batasnya, kata Jokowi. Cerita Deddy tanpa terhindarkan menebalkan ketegangan antara PDIP dan Jokowi. Di saat kondisi menegang itu, Puan muncul mendamaikan suasana. Di hadapan wartawan, Puan meminta semua pihak menghentikan spekulasi terkait dinamika hubungan antara PDIP dan Jokowi. Menurutnya, spekulasi yang terus berkembang hanya akan menimbulkan perpecahan dan prasangka buruk di tengah masyarakat. Sudahi hal-hal yang membuat kita terpecah, belah, dan saling berprasangka. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan membangun bangsa ini bersama-sama dengan pikiran yang baik, kata Puan. Puan juga menegaskan membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendirian. Dia mengingatkan bahwa setiap individu punya kesalahan. Tapi yang terpenting adalah melakukan introspeksi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pernyataan-pernyataan Puan itu jelas menunjukkan semangat dia untuk merukunkan mereka yang berseteru. Dia nampak sangat matang. Terus terang ini mengubah cara pandang saya tentang Puan. Selama ini biar bagaimanapun saya selalu melihat dia sebagai mantan mahasiswi saya yang pendiam, pemalu, tidak menonjolkan diri tapi kaya. Saya memang pernah mengajar dia ketika dia kuliah di Departemen Ilmu Komunikasi sekitar 30-an tahun yang lalu. Ketika dia sudah masuk politik, bayang-bayang dia di masa lalu itu tidak pernah hilang. Puan adalah anak bungsu dan satu-satunya putri Bu Mega. Ayahnya Taufik Kemas adalah seorang politikus PDIP yang menjabat sebagai ketua MPR dari tahun 2009 sampai dia meninggal pada 2013. Tapi ketika Puan menjadi mahasiswi, PDIP masih menjadi partai yang dimusuhi Orde Baru. Barangkali karena itulah dia masih terlihat sebagai putri cantik yang pengalah, manja, dan bukan petarung. Kini tiba-tiba saja sosok Puan berubah. Dia hadir untuk mengatasi sengketa berkepanjangan di dalam tubuh partai banteng mengamuk itu. Dan ini tidak mewakili semangat PDIP seperti yang selama ini lazim diperlihatkan. Hubungan PDIP dan Jokowi memburuk, terutama sejak masa-masa menjelang Pilpres 2024. Jokowi kan semula mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Tapi akibat perlakuan Megawati dan sekutu di sekitarnya di masa-masa akhir kepresidenannya, Jokowi beralih menjadi pendukung Prabowo untuk bertarung di Pilpres 2024. Putra Jokowi pun Gibran jadi wakil Prabowo. Putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep jadi ketua umum PSI yang mendukung penuh Prabowo. Data menunjukkan sejak keluarga Jokowi menjadi mitra Prabowo, konstelasi pertarungan Pilpres berubah. Suara Ganjar terus menurun sementara suara Prabowo menguat. Karena itulah PDIP nampak benci total terhadap Jokowi. Segala macam serangan dilontarkan kepada sang mantan presiden. PDIP misalnya menuduh KPK telah menjadi alat untuk menjalankan pesanan politik dari Jokowi untuk menjadikan kondisi PDIP aut-autan.
Aut-autan atau mengacak-acak merupakan istilah yang dilontarkan Megawati dalam satu acara beberapa hari sebelum memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi dari keanggotaan partai. Pertarungan ini berdampak sampai kepada hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo. Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan ada 3 faksi dalam PDIP terkait dalam posisi hubungan PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Faksi ini terbagi menjadi yang menginginkan segera merapat, faksi yang menolak, dan faksi yang melihat perkembangan dulu. Bisa diduga mereka yang merapat adalah mereka yang dekat dengan Jokowi. Mereka yang menolak adalah mereka yang anti Jokowi. Di sisi lain, hubungan Jokowi dan Puan itu harmonis sejak awal. Jokowi menunjuk Puan sebagai Menko PMK dalam kabinet yang pertama pada 2014. Saat pengumuman nama kabinet, Jokowi menyebut Puan sebagai politisi perempuan yang kaya pengalaman. Jokowi juga menyebut Puan sebagai panglima politiknya saat pemilu 2014 yang lalu. Dalam sengketa PDIP dan Jokowi, Puan hadir sebagai pembela Jokowi. Puan misalnya secara tegas membantah beredar cerita bahwa persoalan antara Jokowi dan PDIP bermula dari permintaan perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode. Puan mengatakan Jokowi tidak pernah menyampaikan ingin jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang. Enggak pernah meminta pada Bu Mega perpanjangan 3 periode, kata Puan pada Oktober 2023. Kini Puan kembali tampil untuk meminta PDIP berhenti menyerang Jokowi. Dan ini semakin penting karena PDIP akan menyelenggarakan kongres beberapa bulan ke depan. Yang istimewa kali ini sangat mungkin akan ada pemilihan ketua umum baru. Selama ini saya menyangka Megawati adalah ketua umum yang punya hak prerogatif memilih ketua umum berikutnya. Tapi saya ternyata salah. Pemilihan ketua umum PDIP ditentukan oleh Kongres. Megawati selama 26 tahun menjadi ketua umum ya karena peserta Kongres kompak secara aklamasi memilih Mega. Tapi dalam Kongres 2025 ini sudah semakin kuat desakan agar Mega bersedia mengundurkan diri dan peserta Kongres akan memilih pemimpin baru. Tanpa kehadiran Hasto, peluang ini sangat mungkin dijalankan. Dan kalau pemilihan ketua umum jadi diselenggarakan, Puan sangat punya modal yang diperlukan. Tentu saja tak mudah begitu saja Puan bisa jadi ketua umum baru PDIP. Garis hardliners PDIP yang dibesarkan Hasto masih bertahan di sana. Tapi saya duga kaum pintar di PDIP sudah semakin jenuh dengan perjuangan para senior yang sudah semakin tidak substantif itu. Karena itu, saya menduga Puan berpeluang menang. Dan kalau itu terjadi, kita bisa berharap akan lahirnya sebuah PDIP baru yang lebih progresif dan berkualitas.